Hai teman-teman, hari ini aku mau melakukan jejak sejarah di sebuah masjid yang menjadi saksi perjuangan Islam di pinggir. Selamat menonton. Berusia lebih dari 1.200 tahun, Salatiga dikenal sebagai salah satu kota tertua di Indonesia. Kota ini menyimpan banyak kisah sejarah, termasuk jejak penyebaran agama Islam di Pulau Jawa yang terjadi sejak masa kolonial Belanda. Salah satu saksi bisu perjalanan sejarah itu adalah Masjid Al-Fudola. Masjid Al-Fudola adalah masjid tertua kedua di Tinggir Lor, setelah Masjid Sabilal Mutakin, yang dahulu tidak bernama dan lebih dikenal sebagai Masjid Kauman atau Masjid Sanggrahan. Namun, sejarahnya memiliki jejak yang begitu dalam. Masjid ini didirikan oleh seorang ulama karismatik bernama Simbah Kiai Abdan sekitar tahun 1930-an. Meskipun tidak ada prasasti yang membuktikan langsung tahun pendiriannya, ada prasasti tentang pembuatan mimbar di ruang imam Masjid Al-Fudola. Prasasti ini ditulis dalam aksara dan bahasa Arab yang mencatat tanggal, bulan, dan tahun pembuatan mimbar tersebut. Namun, tentu saja pembuatan mimbar dilakukan beberapa tahun setelah masjid berdiri. Hingga sekarang, 4 saka guru, mimbar bertuliskan 1334 Hijriah, 3 pintu utama dan lantai batu alamnya tetap dipertahankan. Keunikan Masjid Al-Fudola terletak pada arsitekturnya yang kuno dan penuh nilai sejarah. Lantai batu alam yang masih asli menjadi salah satu ciri khas masjid ini. Bahkan di Jawa, masjid dengan lantai seperti ini sangat langka. Lalu, siapa sebenarnya Kiai Abdan? Beliau adalah seorang ulama yang lahir tahun 1800-an dan wafat pada tahun 1933. Kiai Abdan dikenal sebagai seorang ulama yang memiliki umur panjang dan menjadi teman seperjuangan Kiai Abdul Wahid, yaitu kakek dari Gus Dur yang makamnya juga terletak di pinggir. Setelah Perang Diponegoro, baik Kiai Abdul Wahid maupun Kiai Abdan tidak diizinkan untuk kembali ke Boyolali. Mereka diminta untuk menetap di pinggir untuk menyebarkan agama Islam. Disinilah Kiai Abdan berjuang membangun masjid dan mengajarkan Islam hingga akhir hayat. Perjuangan membangun jamaah ketika Masjid Al-Fudulah didirikan, jamaahnya masih sedikit. Namun Kiai Abdan tidak menyerah. Beliau melakukan pendekatan dengan cara yang sederhana namun penuh makna. Setiap hari Jumat, Kiai Abdan bersedekah kepada jamaahnya. Langkah ini membuat masyarakat tertarik untuk datang ke masjid dan perlahan tapi pasti jamaah semakin bertambah. Kiai Abdan tidak hanya mendirikan masjid sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat dakwah dan pendidikan Islam di masyarakat pinggir. Dahulu, masjid ini dikenal dengan nama Masjid Kauman atau Masjid Sanggrahan sesuai dengan identitasnya, yaitu kaum yang berarti kaum muslimin. Namun, sebuah peristiwa penting mengubah nama masjid ini menjadi Masjid Al-Fudola. Nama ini diberikan oleh kepala desa Tinggar pada masa itu, Mbah Dalhar, setelah bermusyawarah dengan masyarakat. Inspirasi nama ini datang dari pengalaman Kiai Abdan sewaktu masih kecil. Beliau pernah tinggal di Jakarta dan sering melaksanakan sholat di Masjid Tanjung Priok yang bernama Masjid Al-Fudola. Nama ini dipilih sebagai bentuk penghormatan kepada perjuangan Kiai Abdan. Renovasi dan perkembangan masjid seiring berjalannya waktu, Masjid Al-Fudola mengalami berbagai renovasi untuk memenuhi kebutuhan jamaah yang semakin banyak. Renovasi terakhir dilakukan pada tahun 2015, di mana masjid diperluas agar mampu menampung lebih banyak jamaah. Kini Masjid Al-Fudola tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga saksi sejarah perjuangan Islam di pinggir.